Alright guys, okay, for now we will discuss about skill 7, right? In Longman TOEFL, di TOEFL-nya Longman, skill 7 bagian reading ya guys ya, atau membaca. Oke, skill 1 sampai 6-nya udah ada di playlist kalau kalian kesulitan nyari ya guys, di playlist. Structure juga udah lengkap, listening juga udah ya. Sekarang yang skill 7. Skill 7 di reading ini ada ini guys. Answer transition questions correctly. Jawablah pertanyaan transisi dengan benar. Transisi itu apa sih? Ya transisi itu perpindahan guys. Transisi itu cuma sekedar gini loh. Gini. Bacaan di uh, bacaan di TOEFL itu kan cuma sebagian ya, bukan satu artikel penuh, enggak guys. Kayak jurnal penuh, satu berita di koran terus penuh, enggak guys, dikit-dikit aja. Mungkin satu atau dua paragraf atau tiga ya. Maksimal 4 lah kalau nggak salah ya, 4 paragraf aja itu udah banyak banget, udah panjang banget ya. Nah, di paragraf-paragraf sebelumnya kan ada tulisan tuh, umpamanya suatu artikel ada 10 paragraf ya, ya 10 umpamanya 10. Nah, saya cuma ambil yang paragraf ketiga, 4, 5, 6 aja. Oke, nah nanti bakal ditanya transisinya, sebelumnya ini ngomongin apa gitu loh guys ya. Paragraf preceding ya, kuncinya cuma ada dua, preceding sama following. Preceding itu maksudnya paragraf preceding, maksudnya sebelum kata-kata ini, sebelum paragraf-paragraf ini 3, 4, 5, 6, yang nomor 1 sama 2 itu ngomongin apa kira-kira? Atau yang nomor 2 aja deh ya, yang paling dekat dengan nomor 3 kan nomor 2 ya. Preceding, sebelumnya ngomongin apa gitu loh. Kita harus bisa menebaknya dengan informasi yang ada di paragraf yang tertulis atau passage yang ada di situ ya. Nah, kalau umpamanya following ya, berikutnya tuh dia kira-kira mau ngomongin apa, yang paling mungkin itu ABCD yang mana gitu ya guys ya. Following itu maksudnya berikutnya tuh dia mau ngomongin apa paragraf selanjutnya gitu loh. Ya, kita langsung aja ke contohnya nih guys ya. Kita langsung aja ke contohnya, nanti paham sendiri ya. Alright, di sini ada another myth of the oceans concern Davy Jones ya. Mitos lain ya, langsung tiba-tiba dia ngomongin mitos lain tentang bla 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 gitu kan. Nah, berarti kan sebelumnya pasti ada bacaan ya, sebelum sebelum another itu kira-kira ya. Gitu guys. Another myth of the oceans concern Davy Jones. Mitos lain tentang lautan menyangkut soal Davy Jones. Davy Jones itu nih guys ya. Kalau kalian nonton Jack Sparrow itu Pirates of the Caribbean, filmnya Johnny Depp itu, yang di bajak laut itu kan ada yang ya mukanya kayak gurita ya. Itu namanya Davy Jones guys. Oke, kita baca dulu. Mitos lain tentang lautan menyangkut Davy Jones, who in folklore, folklore itu cerita rakyat, yang dalam cerita rakyat is mean-spirited sovereigns of the ocean depths, right? Adalah penguasa yang kejam. Mean-spirited itu mean-spirited sovereign itu penguasa yang kejam gitu aja. Of the ocean depth, di kedalaman lautan. Okay, the name Jones, nama Jones itu ya, is thought by some etymologists to have been derived from the name Jonah. Ya, diperkirakan nama Jones itu diperkirakan oleh beberapa ahli etimologi, ahli istilah gitu ya, berasal dari nama Jonah ya. The Hebrew prophet who spent 3 days in whale's belly. Nabi Ibrani yang menghabiskan 3 hari di dalam perut ikan paus. Whale's belly. Belly kan perut. Whales itu ini. Paus ya kan, paus. Berarti ini Nabi Yunus ya. Kalau orang barat nyebut Nabi Yunus itu ini guys, Jonah ya. Nah, terus diturunkan lagi menjadi nama Davy Jones gitu ya. Terus according to tradition, menurut tradisi, any objects that goes overboard and sinks to the bottom, panjang sekali ya, dikit-dikit dulu ya. Dikit-dikit dulu. Any objects ya, menurut tradisi benda apapun, any objects ya, benda apapun that goes overboard and sinks ya, yang keluar dari lautan dan tenggelam to the bottom of the ocean, yang tenggelam ke dasar lautan ya, is said to have gone to Davy Jones' locker. Oke, dikatakan telah masuk ke lokernya Davy Jones. Ya, jadi apapun menurut tradisi, apapun yang keluar dari laut dan tenggelam di dasar lautan dikatakan telah masuk ke lokernya Davy Jones gitu ya. The ocean size mythical receptacle for anything that falls into water. The ocean size maksudnya wadah seukuran
laut ya, mythical receptacle for anything ya. Ini kayak jadi satu gitu guys. Agak lebih gampangnya ya. Ini ngomongin ini ya, ngomongin Davy Jones lockernya, locker Davy Jones ya. The ocean-sized mythical receptacle for anything that falls into the water. Oke, wadah mitos seukuran laut untuk menyimpan apapun yang jatuh ke dalam air gitu guys. Ya. Oke, and then needless to say, tentu saja gitu ya, needless to say gitu ya. Tidak perlu dikatakan, need kan perlu, less itu kan kurang atau tidak gitu ya. Needless berarti tidak perlu to say, tidak perlu dikatakan, maksudnya nggak ada rahasia, tidak ada rahasia atau tentu saja, itu aja gampang ya. Needless to say, tentu saja, any sailor on the seas is not so eager to take a tour of Davy Jones' locker. Tentu saja pelaut manapun di lautan tidak begitu bersemangat untuk mengikuti tur ke locker Davy Jones ya. Although it might be a rather interesting trip considering all the treasures located there. Meskipun ini mungkin perjalanan yang cukup menarik mengingat semua harta karun yang ada, mengingat semua harta karun yang ada di sana. Oke, saya rekap dulu. Mitos lain tentang lautan menyangkut Davy Jones, yang dalam cerita rakyat adalah penguasa yang kejam di kedalaman lautan. Nama Davy Jones nama Jones diperkirakan oleh beberapa ahli etimologi berasal dari nama Jonah, Nabi Ibrani yang menghabiskan 3 hari di dalam perut ikan paus ya. Menurut tradisi, benda apapun yang keluar dari laut dan tenggelam ke dasar lautan dikatakan telah masuk ke lokernya Davy Jones, yaitu wadah mitos seukuran lautan untuk menyimpan apapun yang jatuh ke dalam air. Tentu saja, pelaut manapun di lautan tidak begitu bersemangat untuk mengikuti tur ke lokernya Davy Jones, meskipun ini mungkin perjalanan yang cukup menarik, mengingat semua harta karun yang ada di sana gitu guys. Oke, pertanyaannya adalah, the paragraph preceding this passage most probably discusses. Nah, ada kata preceding ya, preceding itu yang mengawali, maksudnya sebelumnya ya, ingat gitu ya. Kalau preceding itu sebelumnya, kalau following itu setelahnya. Itu preceding berarti gini. The paragraph preceding, paragraf sebelumnya di bacaan ini most probably discusses, kemungkinan besar mendiskusikan apa kira-kira ya. Apakah yang A, the youth of Davy Jones, masa mudanya Davy Jones. Kalau yang B, Davy Jones career as a sailor, karirnya Davy Jones sebagai pelaut. Yang C, a different traditional story from the sea, cerita tradisional yang lain dari lautan. Yang D, preparing to travel on the ocean, persiapan untuk bepergian di samudra, di lautan. Yang mana yang paling tepat? Oke, itu udah di garis bawah ya guys ya. Di garis bawah yang C, a different traditional story from the sea. Cerita tradisional yang lain di lautan. Itu jawabannya. Kenapa kok bisa itu sir jawabannya? Ya, karena itu kan di atas dia bilang gini, another myth of the ocean concern Davy Jones. Mitos lain tentang lautan menyangkut Davy Jones. Oh ini loh yang lain. Yang lain adalah ini, ada yang lain ini gitu ya. Berarti sebelumnya ada yang mitos juga guys. Mitos tentang lautan ya, tradisi tentang cerita tentang lautan ya. Dan itu pasti tradisional karena itu mitos kan nggak mungkin modern kan, tradisional. Nah mungkin saja dia awalnya ngomongin mitos lautan yang ini selesai, nah baru dia ngomongin Davy Jones. Yang lainnya, ada loh yang lainnya, mitosnya Davy Jones itu belum disebut gitu guys ya. Emangnya yang A kenapa sir? The youth of Davy Jones, masa mudanya Davy Jones. Kalau masa mudanya Davy Jones itu terlalu jauh guys, berarti dia fokusnya ke Davy Jones aja ya. Sedangkan di awal paragraf dia ngomongnya cerita lain adalah Davy Jones. Nggak mungkin sebelumnya dia ngomongin masa muda Davy Jones ya. Umpamanya, oh hari ini kita akan membicarakan tentang masa mudanya Davy Jones. Davy Jones itu dulunya gini. Lalu tiba-tiba dia ngomong, oke, sekarang kita beralih ke cerita lain. Cerita lain adalah tentang Davy Jones loh. Kok nggak masuk akal gitu loh guys ya. Yang B, Davy Jones career as a sailor, itu sama aja kayak yang A ya. Karirnya Davy Jones sebagai pelaut ya, itu sama aja sama yang A nalarnya, logikanya nggak mungkin. Yang D, preparing to travel on the ocean, itu malah kejauhan ya, persiapan untuk bepergian di samudra, terlalu kejauhan. Oke? Jawabannya yang C ya guys ya. Oke, biar lebih paham lagi ini ya, kita ke TOEFL exercise 7, ke TOEFL exercise 7.
Guys, di sini ada berapa bacaan ya? 3 kalau nggak salah, 3 bacaan ya. 3 bacaan. Alhamdulillah pendek-pendek, nggak terlalu panjang, nggak terlalu panjang-panjang ya. Oke, untuk bacaan pertama ini mencakup soal untuk ini ya, mewakili soal nomor mencakup soal nomor 1 sama 2 ya. Ini bacaan pertama di TOEFL exercise 7. Kalau yang Davy Jones tadi cuma contoh ya. Oke. Oke, langsung aja ya. Another program instrumental in the popularization of science was Cosmos. Gini, another program lain instrumental in itu bisa bermakna ini guys ya, berperan penting, yang berperan penting ya. Instrumental in berperan penting dalam the popularization of science, pempopuleran ilmu pengetahuan ya. Was Cosmos, adalah Cosmos ya. Jadi another program instrumental in the popularization of science was Cosmos. Program lain yang berperan penting dalam pempopuleran ilmu pengetahuan adalah Cosmos. This series ya, this series broadcast on public television ya, serial yang disiarkan di televisi publik nih ya, dealt with ya, berurusan dengan gitu ya, atau mengangkat isu, mengangkat topik dealt with topics and issues from various fields of science ya. Jadi mengangkat topik dan isu dari berbagai bidang ilmu pengetahuan gitu guys. The principal writer and narrator of the program was Carl Sagan. Penulis utama dan narator program ini adalah Carl Sagan nama orang ya. A noted astronomer, noted itu bisa bermakna terhormat atau terkenal gitu ya. A noted astronomer, seorang astronom terkenal, and Pulitzer Prize winning author, dan penulis pemenang hadiah Pulitzer. Pulitzer itu nama penghargaan ya. Jadi dia seorang astronom, juga seorang penulis ya, penulis terkenal gitu. Oke. Saya rekap. Program lain yang berperan penting dalam pempopuleran ilmu pengetahuan adalah Cosmos. Serial yang disiarkan di televisi publik ini mengangkat topik dan isu dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Penulis utama dan narator program ini adalah Carl Sagan, seorang astronom terkenal dan penulis pemenang hadiah Pulitzer ya. Pertanyaannya adalah the paragraph preceding this passage most probably discusses. Nah, ada kata preceding, paragraf sebelumnya, sebelum bacaan ini kemungkinan besar mendiskusikan apa guys? Apakah A different scientific television series, seri televisi ilmiah yang lain. Kalau yang B, Carl Sagan's scientific achievements, prestasi ilmiah Carl Sagan. Kalau yang C, the Pulitzer Prize won by Carl Sagan, hadiah Pulitzer yang dimenangkan oleh Carl Sagan. Kalau yang D, public television, televisi publik. Kira-kira yang mana yang benar? Jawaban yang paling mungkin adalah yang A guys, a different scientific television series, seri televisi ilmiah yang lain. Kenapa sir? Kok bisa tahu? Ya karena ada kata another program lain yang berperan penting bla 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 bla. Berarti kan sebelumnya juga ngomongin program yang lain gitu ya kan. Kalau yang B sama C itu ngomongin Carl Sagan aja sama Pulitzer Prize itu nggak mungkin karena kan barusan mulai menjelaskan tentang Carl Sagan, tentang kosmos itu. Nggak mungkin sebelumnya udah panjang lebar ngejelasin ya. Jadi intinya kalau di skill 7 ini sebelumnya itu paragrafnya ngejelasin apa? Maksudnya ada paragraf sebelumnya itu ngomongin apa gitu guys ya. Kalau yang D public television dia nggak ngomongin TV ya. Oke. Kalau yang nomor 2, the paragraph following this passage most likely contains information on what? The paragraph following. Nah, following berarti setelahnya ya. The paragraph following this passage most likely contain information on what. Jadi abis ini dia ngomongin apa gitu ya. Setelah tulisan satu paragraf ini dia kira-kira mau ngebahas apa. Apakah yang A, the popularity of science, popularitas dari ilmu pengetahuan. Yang B, the program Cosmos, program Cosmos. Yang C, the astronomer Carl Sagan, astronomer yang namanya Carl Sagan. Yang D, topics and issues from various fields of science, topik dan isu dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat guys di sini ya, di bacaannya dia kan baru-baru aja ngomongin Carl Sagan ya. Penulis utama dan narator program ini adalah Carl Sagan, seorang astronom terkenal dan penulis pemenang hadiah Pulitzer. Nah, kemungkinan besar guys, ini masih ngomongin Carl Sagan ya, sedikit lagi, satu paragraf lagi ngomongin Carl Sagan baru pindah lagi. Nah, kalau jawaban yang benar adalah yang C, gitu guys. C, the astronomer Carl Sagan, seorang astronom namanya Carl Sagan. Nih pembahasannya kurang nih, gitu guys. Nggak mungkin langsung pindah lagi ke yang lain gitu ya.
gitu guys ya. Kita pakai nalar juga ya, gitu. Karena barusan dia ngejelasin Carl Sagan dan baru sedikit ya. Kemungkinan besar dia masih mau ngomongin Carl Sagan, gitu guys. Oke, kalian baca-baca dulu. Di pause kalau mau di pause kalau mau dibaca-baca dulu di pause ya. Saya mau langsung ke bacaan kedua ya. Bacaan kedua ini ada ngomongin earthquake ya. Earthquake itu berarti apa? Gempa bumi ya guys. Oke, langsung aja. When a strong earthquake occurs on the ocean floor ya, ketika gempa bumi occurs itu terjadi on the ocean floor di dasar laut rather than on land dan bukan di darat ya. A tremendous force is exerted on the seawater and one or more large. Kepanjangan ya. A tremendous force ya. Apa namanya? Maka kekuatan yang sangat besar is exerted itu kayak diberikan gitu ya. Diberikan on the seawater pada air laut and one or more large dan satu atau lebih gelombang besar ya. Large destructive waves called tsunamis ya, atau lebih gelombang besar yang merusak yang disebut tsunami ya, can be formed, dapat terbentuk. Oke. Jadi artinya adalah ketika gempa bumi yang kuat terjadi di dasar laut dan bukan di darat, maka kekuatan yang sangat besar akan diberikan pada air laut dan satu atau lebih gelombang besar yang merusak yang disebut tsunami ya, yang tsunami yang dapat terbentuk gitu ya. Tsunamis are commonly called tidal waves, right? Tidal waves in the United States ya. Kalau tsunami itu biasa disebut gelombang pasang surut di Amerika Serikat ya. Tidal waves itu pasang surut gitu guys, called tidal waves. Jadi bahasanya orang Amerika tidal waves gitu ya. Kalau bahasa kita kan tsunami gitu ya. Kalau di Amerika tidal waves atau gelombang pasang surut. But this is really an inappropriate name. Namun nama ini sebenarnya kurang tepat ya. In that itu karena gitu ya. In that ya, in sama that itu bisa bermakna karena gitu ya. In that the cause of the tsunami is an underground earthquake ya, karena penyebab tsunami adalah gempa bumi bawah tanah ya, underground. Gempa bumi bawah tanah rather than the ocean's tide, dan bukanlah gelombang pasang laut. Nah, jadi ini kan jadi tsunami itu kan dari gempa bumi ya sebenarnya, gempa bumi di laut ya. Bukan karena pasang surut, bukan. Jadi kalau dikasih nama tidal waves itu kayak kurang tepat gitu ya. Far from land ya, jauh dari daratan, a tsunami can move through the wide open vastness of the ocean. Tsunami dapat bergerak melintasi lautan yang sangat luas ya. At a speed of 600 miles ya, dengan kecepatan 600 mil atau 900 km per hour ya, per jam. Wih, cepat sekali. Pantesan bahaya ya tsunami itu ya. And often can travel tremendous distance without losing height and strength ya. Dan seringkali dapat menempuh jarak yang sangat jauh tanpa kehilangan ketinggian dan kekuatannya. When a tsunami reaches shallow coastal water, ketika tsunami mencapai perairan pantai yang dangkal ya, shallow itu dangkal gitu ya. It can reach a height of 100 feet atau 30 meter ya. Ketinggiannya bisa mencapai 100 kaki atau 30 meter or more atau lebih ya. And can cause tremendous flooding dan dapat menyebabkan banjir besar ya, tremendous flooding, banjir besar, and damage to coastal areas dan serta kerusakan pada wilayah coastal. Coastal itu pesisir ya. Pesisir. Sir, kenapa kalau pantai itu disebutnya coast, C-O-A-S-T, coast? Kenapa nggak beach aja? Oke. Bentar guys. Ada perbedaan antara coast sama beach ya. Kalau coast itu pesisir guys. Kalau beach itu pantai. Emangnya beda sir, pesisir sama pantai. Kalau pantai itu harus ada pasirnya guys. Harus ada pasirnya ya, baru bisa disebut pantai. Nah, yang namanya pesisir itu nggak semuanya ada pasirnya guys. Nggak semuanya ada pasirnya. Ada yang tebing ya kan, cuman tebing tuh tiba-tiba laut ya kan, ada yang batu-batu ya. Ada yang tanah langsung laut gitu ya, nggak semuanya ya. Pokoknya beach itu pasti coast ya, pantai itu pasti bisa disebut pesisir. Bisa kalian nyebut pantai semua pantai disebut pesisir bisa. Tapi kalau pesisir kalian sebut pantai belum tentu gitu loh, karena harus ada pasirnya, pasir putih dan segala macam. Oke, saya rekap ya.
Ketika gempa bumi yang kuat terjadi di dasar laut dan bukan di darat, maka kekuatan yang sangat besar akan diberikan pada air laut dan satu atau lebih gelombang besar yang merusak yang disebut tsunami ya, yang dapat terbentuk ya. Tsunami biasa disebut gelombang pasang surut di Amerika atau tidal waves ya. Namun nama ini sebenarnya kurang tepat karena penyebab tsunami adalah gempa bumi bawah tanah dan bukan gelombang pasang laut. Jauh dari daratan, tsunami dapat bergerak melintasi lautan yang sangat luas dengan kecepatan 600 mil atau 900 km per jam dan sering dapat menempuh jarak yang sangat jauh tanpa kehilangan ketinggian dan kekuatannya. Ketika tsunami mencapai perairan pantai yang dangkal, ketinggiannya bisa mencapai 100 kaki atau 30 meter atau lebih ya, dan dapat menyebabkan banjir besar serta kerusakan pada wilayah pesisir. Pertanyaannya adalah the paragraph preceding the passage most probably discusses. Nah, paragraf sebelumnya kira-kira kemungkinan besar dia mendiskusikan apa? Apakah A. Tsunamis in various parts of the world, berbagai macam bagian tsunami di dunia ya, berbagai macam tsunami di dunia. Yang B, negative effect of tsunamis, efek negatif dari tsunami. Kalau yang C, land based earthquakes, gempa bumi yang berbasis darat. Yes. Yang D, the effects of tides on tsunamis, efek dari gelombang pasang untuk tsunami. Oke, jawabannya yang mana guys? Jawabannya adalah yang paling tepat. Sebelumnya dia ngomongin apa di paragraf sebelumnya, sebelum when itu? Sebelumnya dia ngomongin yang C guys. Oke, land-based earthquakes. Jadi gempa bumi yang berbasis di tanah ya, berbasis tanah gitu guys. Lo kok bisa tahu, Sir? Iya kan tadi ini guys, sebelum dia kan ngomong ini pertama ya, ketika gempa bumi yang kuat terjadi di dasar laut dan bukan di darat ya. Ketika gempa bumi yang kuat terjadi di dasar laut dan bukan di darat, maka bla 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 bla. Nah, berarti sebelumnya dia ngomongin gempa bumi yang di darat, guys. Gitu, nalarnya gitu, guys. Oke. Kalau yang A kenapa, Sir? Tsunamis in various parts, ngomongin tsunami? Enggak, dia kan baru. Ini di paragraf 1 sama 2 ini dia baru ngomongin tsunami ya, kalau kalian paham bacaannya. Oke. Kalau yang B, the negative effects of tsunamis, efek negatif, dia enggak, kan barusan ngomongin tsunamis, masa langsung negatif, efek negatifnya. Terus kalau yang D, the effect of tides, efek dari gelombang di dalam tsunami. Enggak, dia belum ngomongin tsunami, dia masih ngomongin yang gempa bumi yang di darat. Kenapa? Karena kata-kata awalnya adalah ketika gempa bumi yang kuat terjadi di dasar laut dan bukan di darat, maka kekuatan yang sangat besar bla 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 bla. Berarti dia sebelumnya ngomongin yang di darat gitu guys. Terus berempat, which of the following is most likely the topic of the paragraph following the passage? Maksudnya setelahnya ini dia mau ngomongin apa? Oke. Apakah yang A, the causes of tsunamis, penyebab tsunami? Kalau yang B, the destructive effects of tsunamis on the coast, efek perusak atau penghancur dari tsunami di pesisir itu? Kalau yang C, the differences between tsunamis and tidal waves, perbedaan tsunami sama gelombang pasang surut tadi. Kalau yang D, the distance covered by tsunamis, jarak yang bisa tercover oleh tsunami, yang bisa ditempuh gitu ya. Oke, kira-kira yang mana? Jawabannya adalah yang B guys, efek perusak dari tsunami di pesisir. Lo kok bisa tahu, Sir? Nah, cara taunya kalau following berarti paragraf setelahnya kan. Kita ambil satu kalimat yang paling belakang ya. Ya, biar kita tahu setelahnya dia bakalan ngomongin apa. Oke, gitu ya. Ketika tsunami mencapai perairan pantai yang dangkal, ketinggiannya bisa mencapai 100 kaki atau 30 meter atau lebih dan dapat menyebabkan banjir besar serta kerusakan pada wilayah pesisir. Nah, itu kan. Berarti setelahnya dia masih mau ngomongin itu, guys. Kehancuran efek perusak dari tsunami itu, gampangnya gitu ya. Sir, bisa aja yang A, Sir, penyebab tsunami, dia tiba-tiba stop di situ, ngomongin kerusakannya stop di situ, lalu dia ngomongin penyebab tsunami, bisa aja nalarnya gitu. Iya, semua orang, iya memang bisa guys, memang bisa. Kalau gitu, kalau memang peraturannya gitu, ya, kalau memang adanya seperti itu, bisa tiba-tiba langsung pindah topik, kalian akan kesulitan mengerjakan TOEFL-nya, ya kan? Dan mereka tahu hal itu guys.
Mereka tahu kalian akan kesulitan mengerjakan TOEFL-nya kalau caranya seperti itu. Maka kebanyakan guys ya, ini yang pengalaman saya ya. Kalau ujungnya itu ngomongin sesuatu itu, maksudnya kerusakan akibat tsunami. Nah, setelahnya dia akan mengelaborasi lagi itu guys. Setelah paragrafnya akan masih menjelaskan itu ya. Nggak jauh-jauh dari situ. Itu gampangnya kalau di TOEFL. Itu salah satu trik yang penting di TOEFL ya. Following paragraph, following sebelumnya dia ngomongin apa. Nah, cari hubungan dengan yang kalimat terakhir di ujung bawah ya. Kalau umpamanya preceding sebelumnya, berarti cari hubungan dengan kalimat pertama, paling pertama gitu ya. Gitu guys. Oke, kalau kalian mau baca-baca silahkan ini dulu di pause dulu terus ini ya dibaca-baca dulu. Oke. Saya mau langsung nih ke draft laws. Draft itu ini, laws itu kan hukum ya. Draft itu ya draft. Draft berarti ini ya, di federal laws. Federal laws berarti kan ini ya, kalau federal itu maksudnya hukum negara ya. Hukum negara berarti undang-undang gitu aja ya. Kalau draft itu rancangan undang-undang, draft laws gitu ya. Oke, langsung aja. While draft laws are federal laws, meskipun rancangan undang-undang merupakan undang-undang federal ya, marriage laws are state laws rather than federal. Undang-undang perkawinan merupakan undang-undang negara bagian ya. Jadi kalau gini guys, kalau di Amerika itu Amerika kan gini ya. Kenapa disebutnya United States? Ini biar kalian paham dulu. United States of America. United itu bersatu, States itu negara bagian of America, dari Amerika. United States berarti negara-negara bagian yang bersatu. Oke, negara bagiannya ada berapa, Sir? Ada 50 guys. Kalau nggak salah ya, kalau nggak tahu kalau udah nambah atau berkurang ya. Kalau di kita di Indonesia, negara bagian Amerika itu kayak provinsi guys ya, bukan kabupaten ya, bukan kecamatan, kecilan itu, apalagi kelurahan. Provinsi Jawa Timur ya sama Jawa Barat itu dianggapnya negara bagian. Ya, negara bagian Jawa Timur, negara bagian Maluku, negara bagian Sulawesi Selatan, negara bagian Sumatera Utara ya. Kalau kita kan nyebutnya provinsi, mereka nyebutnya negara bagian. Negara bagian ada 50 yang bersatu, menjadilah Amerika gitu ya. Nah, kalau hukum negara, satu negara itu sebutnya federal governments ya, pemerintah satu negara, mau presiden gitu ya. Itu namanya federal. Federal itu maksudnya seluruhnya. Pemerintah federal ya, pemerintah ya satu semuanya gitu ya. Kalau states, nah berarti masih ke provinsi itu kan, negara bagian itu ya. Oke, jadi gini, meskipun rancangan undang-undang merupakan undang-undang federal, itu undang-undang negara gitu ya. Undang-undang perkawinan merupakan undang-undang negara bagian gitu. Rather than federal, daripada disebut undang-undang federal ya. Marriage regulation are therefore not uniform throughout the country. Apa itu guys? Peraturan pernikahan tidak seragam di seluruh negeri karena beda-beda gitu maksudnya guys. Peraturannya itu beda-beda gitu ya. Tidak seragam ya. Therefore not uniform throughout the country. Tidak seragam. Uniform seragam. Tidak sama gitu ya. The legal marriage age serves as an example of this lack of conformity ya. Usia pernikahan yang sah merupakan contoh dari ketidaksesuaian ini. Ngomongin age ya. The legal marriage age berarti usia pernikahan yang sah ya. As an example, sebagai contoh of this lack of conformity, contoh dari conformity, ketidaksesuaian ya, ketidaksesuaian ini. And then in most states, di sebagian besar negara bagian ya, both the man and the woman must be at least 18 years old to marry ya. Baik pria maupun wanita harus berusia minimal 18 ya, 18 tahun untuk menikah ya, without parental consent, tanpa izin orang tua. Boleh nikah tanpa izin orang tua kalau udah 18 tahun. However, namun atau bagaimanapun, the states of Nebraska and Wyoming require the couple to be at least 19 ya. Namun negara bagian Nebraska dan Wyoming mengharuskan pasangan tersebut berusia minimal 19 tahun ya kan. While the minimum age in Mississippi is 21, sedangkan usia minimum di Mississippi adalah 21 tahun. Jadi boleh nikah itu beda-beda guys ya. Kalau di beberapa sebagian besar negara bagian 18 boleh, ada yang 19, ada yang 21 gitu guys ya, beda-beda gitu.
If parental permission is given, ya jika izin orang tua diberikan, ya, then a couple can marry at 16 in some states, ya, maka pasangan dapat menikah pada usia 16 tahun, ya, di beberapa negara bagian itu. And a few states even allow marriage before the age of 16. Dan beberapa negara bagian bahkan mengizinkan pernikahan sebelum usia 16 tahun, ya kan? Though a judge permission in addition to permission of the parents, ya. Meskipun izin hakim, ya, selain izin orang tua, ya, is sometimes required in this situation. Terkadang diperlukan dalam situasi ini. Some states which allow couples to marry, ya, beberapa negara bagian yang memperbolehkan pasangan untuk menikah, ya, at such a young age, di usia muda, are now considering doing away, kini mempertimbangkan untuk menghapuskan, ya, such early marriages, menghapuskan apa guys? Pernikahan dini, ya. Early marriages itu pernikahan dini because of the numerous negative effects of these young marriages, karena banyaknya dampak negatif dari pernikahan muda tersebut atau pernikahan dini tersebut, ya guys, ya. Oke, saya rekap. Meskipun rancangan undang-undang merupakan undang-undang federal, ya, undang-undang perkawinan merupakan undang-undang negara bagian, bukan federal maksudnya, ya, bukan undang-undang federal. Oleh karena itu, peraturan pernikahan tidak seragam di seluruh negeri atau tidak sama. Usia pernikahan yang sah merupakan contoh dari ketidaksesuaian ini. Di sebagian besar negara bagian, baik pria maupun wanita harus berusia minimal 18 tahun untuk menikah tanpa izin orang tua. Namun, di negara bagian Nebraska sama Wyoming mengharuskan pasangan tersebut berusia minimal 19 tahun. Sedangkan usia minimum di Mississippi, nama negara bagian juga ini Mississippi, sedangkan usia minimum di Mississippi adalah 21 tahun. Jika izin orang tua diberikan, maka pasangan dapat menikah pada usia 16 tahun di beberapa negara bagian. Dan beberapa negara bagian bahkan mengizinkan pernikahan sebelum usia 16 tahun. Meskipun izin hakim, yaitu selain izin orang tua, terkadang diperlukan dalam situasi ini. Beberapa negara bagian yang memperbolehkan pasangan untuk menikah di usia muda kini mempertimbangkan untuk menghapuskan pernikahan muda tersebut, pernikahan dini gitu ya, karena banyaknya dampak negatif dari pernikahan dini atau pernikahan muda tersebut. Pertanyaannya adalah the paragraph preceding the passage most probably discusses. Ada kata preceding sebelumnya, paragraf sebelumnya dia kemungkinan besar ngomongin apa? Apakah yang A, the states marriage laws, undang-undang pernikahan negara bagian? Kalau yang B itu the lack of uniformity in marriage laws, kekurangan dari ketidakseragaman undang-undang pernikahan. Lack itu kekurangan guys ya. Uniformity itu keseragaman, keseragaman, kurangnya keseragaman dalam undang-undang pernikahan, perkawinan ya. Kalau yang C Federal Draft Laws, undang-undang, rancangan undang-undang. Kalau masih draft itu berarti masih rancangan ya, rancangan undang-undang negara. Kalau yang D the minimum legal marriage age, jadi usia pernikahan yang sah gitu ya, minimum berapa, umurnya berapa gitu ya. Oke, jawabannya adalah yang C guys. Dia masih ngomongin undang-undang rancangan undang-undang federal. Taunya dari mana sir? Ya kalau umpamanya dia nanya preceding itu kan ini ya sebelumnya ya, kira-kira si yang nulis ini sebelumnya ngomongin apa? Kita baca dari kita bacanya ya kalimat pertama ya. Kita baca dulu. Meskipun rancangan undang-undang merupakan undang-undang federal ya. Nah, berarti dia masih ngomongin rancangan undang-undang guys. Belum ngomongin yang marriage itu, belum ya. Nah, bukan karena ada kata meskipun, berarti yang C ya guys ya, masih ngomongin draft laws. Nggak usah terpengaruh sama ininya, bawah-bawahnya, enggak. Kita ambil aja, kalau umpamanya dia nanya preceding, kita ambil aja satu kalimat yang paling atas ya. Kalau following ya satu kalimat yang paling bawah gitu aja. Yang deket-deket itu, cari yang deket-deket, jawabannya deket-deket itu gitu guys ya. Nomor 6-nya, the topic of the paragraph following the passage is most likely to be. Topik paragraf selanjutnya itu kemungkinan besar adalah, kalau yang A, disadvantages of youthful marriages, ketidakuntungan atau ketidakuntungan itu apa enaknya? Manfaat dan mudorot. Mudorot itu apa sih bahasa
Indonesianya kerugian ya. Oke, kerugian dari pernikahan dini. Kalau yang B, reasons why young people decide to marry, alasan kenapa orang-orang muda atau anak-anak muda memutuskan untuk menikah. Kalau yang C, the age when parental consent for marriage is required. Umur ketika parental consent, izin orang tua untuk menikah dibutuhkan. Umur ketika izin orang tua untuk menikah itu dibutuhkan. Kalau yang D, diskusi of why some states allow marriages before the age of 16. Diskusi tentang kenapa beberapa negara bagian membolehkan pernikahan sebelum usia 16. Oke. Karena ini ngomongin ini guys ya, ngomongin yang ditanyakan adalah paragraph following ya. Following berarti setelahnya. Kita baca dulu satu kalimat yang paling bawah ya. Beberapa negara bagian yang memperbolehkan pasangan untuk menikah di usia muda kini mempertimbangkan untuk menghapuskan pernikahan dini karena banyaknya dampak negatif dari pernikahan muda tersebut ya guys ya. Pernikahan muda. Oke. Berarti kan dampak ini ya, dampak pernikahan muda ya. Cari jawabannya nggak terlalu jauh dari situ guys. Jadi jawabannya adalah yang A, kerugian pernikahan dini ya guys ya. Itu aja gitu guys ya. Udah habis? Oke. Habis ini lanjutin ya guys ya. Lanjutin ke TOEFL exercise skill 6 to 7. Jadi mencakup exercise yang mencakup soal nomor 6 skill 6 sama skill 7. Ya habis ini. Oke guys, baru setelahnya kita bahas 1-7 ya kan. Yang mencakup rangkuman keseluruhan, baru kita bahas yang nomor 8 gitu guys ya. Di nomor 8 nantinya ada find definition from structural clues, menemukan definisi dari clue-clue struktural ya. Kita bahas di nanti, masih ada dua video lagi ya guys ya, kalian tonton. And then guys, don't forget to share this channel to all of your friends that learn English ya. Silakan bagikan channel ini, di share ya ke teman-temannya yang juga lagi belajar bahasa Inggris. Semoga bermanfaat ya guys ya. Thank you very much.